Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya juala sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak angkatan 8. Salam salawat serta taslim tak lupa kita kirimkan ke Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah, untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya, sambutan oleh Kepala Sekolah, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum. Kepada Ibu Haryanti SPD, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita berkumpul di aula kita dalam rangka pelaksanaan pengimbasan budaya positif CGP Angkatan 8 Kabupaten Kepulauan Selayar. Kita diberikan kesehatan, kekuatan untuk mendengarkan bersama pengimbasan yang telah didapatkan dari modul ke modul dari CGP Angkatan 8. Semoga kehadiran kita di ruangan ini adalah suatu bentuk kesadaran diri kita dalam rangka untuk bersama-sama mengetahui dan menjadikan peran kita sebagai sebenar-benarnya guru. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita tetap curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW atas berkat ajarannya beliau kita berada di alam sekarang ini dengan penuh ilmu pengetahuan, sehingga
insya Allah akan memberikan kita keselamatan dunia dan akhirat, serta semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya menjadi perwakilan dari kepala sekolah berhubung karena beliau sedang sakit, sehingga beliau mengamanahkan hal ini kepada saya selaku Wapasek Kurikulum untuk menghadiri kegiatan dari rekan CGP Angkatan 8. Pengimbasan budaya positif sebagai bentuk dari tagihan tugas di LNS yang merupakan bentuk aksi nyata dari CGP Angkatan 8, dan itu melibatkan unsur guru supaya kita mendapatkan mendapatkan pengetahuan juga, walaupun kita tidak menjadi bagian dari guru penggerak, tetapi mereka akan mengimbaskan kepada kita apa yang mereka peroleh, pelajaran-pelajaran apa yang mereka peroleh. Tentunya itu adalah setidaknya secara tidak langsung adalah mengajarkan kepada kita dan memberikan pengetahuan kepada kita apa yang sebaiknya kita lakukan. Budaya positif adalah nilai-nilai kebajikan universal yang harus ada di dalam setiap diri guru dan dalam lingkup sekolah. Dan tentu saja budaya positif tidak akan tercipta secara instan, tetapi itu dari bentuk keteladanan kita. Hari ini kita akan tercerahkan tentang bagaimana itu budaya positif, apa-apa saja itu yang termasuk dalam budaya positif yang insya Allah akan dikembangkan nantinya untuk pengembangan sekolah kita ke depannya. Terima kasih kepada dua orang guru calon CGP. Kami juga setidaknya adalah simbiosis mutualisme. CGP sebagai pemenuhan tugasnya, dan di sekolah juga ini mendapatkan pengimbasan dari apa yang mereka dapatkan. Jadi saling menguntungkan. Alhamdulillah guru-guru di sini dengan kesadaran diri mau berpartisipasi di dalam kegiatan diseminasi ini. Akhirnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah di SMP Negeri Benteng nomor 1 Kepulauan Selayar saya buka dengan resmi. Terima kasih, silahkan untuk dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya penyampaian materi pengimbasan budaya positif di sekolah akan disampaikan oleh calon guru penggerak Angkatan 8. Tapi sebelum itu, saya akan menutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya perkenalkan, nama saya Ibu Sandra Bau. Jadi kami dari calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMP Benteng nomor 1. Jadi pada pertemuan kali ini kami akan mengimbaskan budaya positif di sekolah. Tapi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi tadi saya sudah memperkenalkan diri. Jadi kami berdua pada kesempatan ini akan mengimbaskan apa yang kami dapatkan di pelajaran kami di Diklat Calon Guru Penggerak, mulai dari modul 1.1, 1.2 dan 1.3, kemudian yang sekarang adalah 1.4.
Jadi sebelumnya saya berharap kepada rekan-rekan guru untuk berdiri. Silahkan berdiri. Berdiri semua. Kita melatih konsentrasi dulu ya sebelum masuk di materi. Bagaimana Bapak Ibu? Terima kasih. Sekarang bisa dilihat di layar. Cobalah buka. Apa sih yang mau dibuka? Silahkan dilihat ya. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Silahkan. Semuanya Bapak Ibu. Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jadi tetap tangannya digenggam ya. Tugas 2. Jadi ini sebenarnya berhadapan ya. Tugas 2, rekan Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Jadi tadi teman yang satu itu mengepalkan tangan, dan yang satu lagi sekarang akan membujuk teman yang satu lagi untuk membuka kepalan tangan yang sudah dikepalkan erat-erat tadi. Teman Anda akan membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, sekarang sudah ada di bayangannya ya apa yang digenggam sekarang? Ada ya? Terima kasih. Sekarang bayangkan. Jadi silahkan berhadapan Bapak Ibu. Yang tidak ada pasangannya, yang tidak ada pasangannya, bertiga saja. Oke. Sekarang bujuklah teman Anda yang ada di depan Anda untuk membuka kepalan tangannya. Silahkan. Silahkan dibuka. Sudah. Oke, sekarang silahkan duduk dulu. Nah, saya bertanya mulai dari sini. Berhasilkah Anda membujuk temannya yang ada di depannya membuka kepalan tangannya? Tidak. Oke, tidak. Saya tanya yang sebelah sini lagi. Berhasilkah Anda membujuk teman yang ada di depannya untuk membuka kepalan tangannya? Tidak juga. Sebelah sini di belakang. Berhasilkah Ibu membujuk teman yang ada di depannya untuk membuka kepalan tangannya? Tidak Bu, pada saya sudah mau kasih HP. Wah, HP lagi. Adanya saya deh buka nih. HP lagi. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi ini kita kembali ke materi bahwa siapapun orang yang ada di depan kita atau siapapun yang membujuk kita, mengajak kita, kalau bukan diri kita yang mengontrol diri kita masing-masing, itu tidak akan berhasil. Jadi intinya tidak ada yang bisa mengontrol diri seseorang itu kecuali dirinya sendiri. Seperti itu Bapak. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi posisi kontrol. Jadi kita harus mengontrol diri kita. Jadi sebelum masuk terlalu jauh, kita lihat dulu apa sih tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Bisa dilihat di layar. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa proses pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dan kodrat murid, sehingga pendidikan itu selalu kekinian dan tidak ketinggalan. Nah, sekarang kita coba bayangkan
zamannya kita dahulu atau zamannya orang tua kita. Kita tidak mengenal namanya handphone, kita tidak mengenal namanya Android. Itu ya. Baik. Kemudian anak itu mempunyai karakternya masing-masing. Jadi kembali lagi ke yang tadi, tidak bisa mengontrol anak atau tidak bisa mengontrol seseorang kecuali dirinya yang mengontrol diri sendiri. Ya, kembali lagi ke sini. Dengan adanya posisi kontrol pada diri masing-masing, itu akan semua yang ada di kehidupan kita itu akan kita kontrol dengan sendirinya. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak. Misalnya murid kita maunya seperti ini, ibu gurunya juga atau bapak gurunya maunya lain. Ibu gurunya memaksa untuk menginginkan apa yang ada di kepalanya untuk anaknya berbuat seperti itu. Padahal itu kembali lagi posisi kontrol itu ada pada diri kita masing-masing. Baik. Jadi konsep inti budaya positif yang akan kami imbaskan pada hari ini bisa dilihat. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Jadi paradigma kita yang lalu itu mungkin ya, tidak sama dengan paradigma yang ditekankan mungkin atau yang diajarkan di dalam diklat guru penggerak ini. Jadi mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan dan kebutuhan dasar manusia. Kembali lagi motivasi perilaku manusia. Kemudian posisi kontrol guru. Nah, itu tadi contohnya yang menggenggam tangan. Kemudian keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kita ke paradigma baru. Nah, paradigma yang diajarkan di sini yang akan kita terapkan di sekolah kita adalah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, saya mau bertanya, ada berapa sih profil pelajar Pancasila elemennya? Boleh? Ada 6. Pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, gotong royong. 4, kreatif. 5, mandiri. Dan keenam adalah apa lagi ya? Bernalar kritis. Baik, saya rasa semua bapak dan ibu guru yang berada di tempat ini sudah mengenal 6 elemen profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 elemen profil pelajar Pancasila yang di dalamnya itu adalah semuanya itu untuk kebajikan, semuanya itu adalah untuk ke anak kita, perkembangan menuju ke yang lebih baik. Nah, sekarang ada paradigma yang dulu kita mungkin terapkan jadi miskonsepsi tentang teori kontrol itu. Kita sebagai guru selalu memaksakan kehendak kita. Jadi ada miskonsepsi, jadi ada di atas bisa dilihat. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita mulai yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ada barangkali yang bisa? Ini guru penggerak angkatan sebelumnya mungkin bisa menjelaskan. Saya persilahkan.
Baik, malu-malu rupanya. Jadi kita bisa lihat di sini perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi ada empat teori kontrol itu. Ilusi guru mengontrol murid, seakan-akan kita selalu mengontrol. Kemudian pandangan kita bahwasanya penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian seakan-akan orang dewasa itu berhak untuk memaksakan kehendaknya kepada murid. Ilusi bahwa kritik dan berbuat terasa bersalah itu menguatkan karakter, padahal sebenarnya itu tidak menguatkan karakter anak. Kita lihat contohnya di sini. Stimulus responnya, realitanya yang kita lihat atau yang kita pahami sebelum mempelajari materi ini, kebutuhan kita sama. Padahal sebenarnya teori kontrolnya itu, realita yang sebenarnya itu, kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, itu stimulus responnya. Nah, teori kontrol yang sebenarnya itu, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita lihat yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Dan seterusnya bisa dilihat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda seperti tadi. Jadi orang lain siapapun itu kecuali diri kita tidak bisa mengontrol diri Anda, ya, hanya diri kita masing-masing yang bisa mengontrol. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi teori kontrolnya, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Jadi teori kontrolnya itu model berpikir menang. Ya, budaya positif. Budaya positif itu yang mana yang dimaksud dengan budaya positif? Kita bisa lihat. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya itu belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward atau ancaman atau hukuman. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kemudian nilai-nilai kebajikan apa saja yang akan kita tanamkan pada anak-anak kita? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan universal bersifat universal, lintas bahasa, bangsa, agama maupun latar belakangnya. Jadi saya kembali lagi ke disiplin positif ini. Jadi budaya positif di sekolah kita ini sudah dilaksanakan. Saya ambil contoh itu tiap pagi kita menjemput anak-anak di depan pintu gerbang. Itu untuk apa? Itu untuk mendisiplinkan anak supaya bisa hadir tepat waktu di sekolah. Itu salah satu
budaya positif yang sudah dilaksanakan di sekolah kita. Kemudian untuk melatih rasa percaya diri anak-anak itu ada di tiap apel pagi sudah dilaksanakan, ada unjuk bakat. Jadi anak-anak kita yang berpidato, yang pintar berpidato bisa berpidato, yang pintar menyanyi menyanyi, kemudian yang pintar mengaji bisa tadarusan, kemudian yang pintar mendongeng bisa mendongeng dan sebagainya. Jadi itu salah satu budaya positif yang sudah dilaksanakan di sekolah kita. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya, kita bisa lihat ada 3 item di atas. Yang pertama itu profil pelajar Pancasila. Nah, tadi ada 6 elemen profil pelajar Pancasila. Nah, itulah yang akan kita terapkan di anak-anak kita sehingga anak-anak kita bisa mempunyai karakter yang lebih baik dengan budaya positif yang sudah kita terapkan. Jadi yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian bertoleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian untuk keterampilan hidupnya atau life skill-nya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Jadi nilai-nilai kebajikan inilah yang akan kita laksanakan di sekolah kita sehingga menghasilkan peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, kita sudah mengenal budaya positif, sudah mengenal posisi kontrol diri masing-masing. Nah, sekarang ada kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan dasar manusia seperti apa? Kita bisa lihat. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi segala sesuatu, perilaku, tingkah laku diri kita itu mempunyai tujuan. Tidak mungkin kita melakukan sesuatu itu tanpa tujuan. Itu untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, ada berapa kebutuhan dasar manusia yang kita ketahui? Bisa dilihat? Ada 5 ya? Ada 5. Kita lihat yang pertama, kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup itu tidak hanya tidur-tiduran, tidak hanya duduk-duduk, tidak hanya baring-baring, tapi kita memerlukan makanan, memerlukan pakaian, memerlukan tempat tinggal, dan kesehatan kita. Jadi untuk hidup, bertahan hidup harus makan, harus berpakaian, kemudian harus ada tempat tinggal, dan harus sehat. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kedua itu ada rasa kasih sayang dan diterima. Rasa kasih sayang dan diterima ini bisa kita lihat, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam sebuah kelompok atau
komunitas. Jadi jangan sampai rasa-rasa ini, dasar kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi salah satunya, maka muncullah perilaku yang tidak diinginkan. Jadi harus kesemua kebutuhan dasar ini terpenuhi. Kemudian yang ketiga itu penguasaan. Jadi penguasaan ada di sini harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, contoh kecil. Kadang anak-anak kita anggap nakal di kelas, mengganggu temannya. Itu kenapa? Mungkin salah satu dari kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi di rumah. Mungkin dia ingin diperhatikan atau dianggap oleh teman-temannya di kelas. Nah, inilah yang dilakukan, mengganggu temannya itu supaya dia mungkin ada diperhatikan, ada dipedulikan sama temannya. Nah, seperti itu. Kemudian kebutuhan dasar yang keempat itu ada kebebasan. Kebebasan ini yang mana yang dimaksud? Yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi dia bebas berkreativitas, bebas berkarya. Jadi anak-anak kita mungkin kalau ada yang nakal, ada yang kita anggap nakal, mungkin ini tidak terpenuhi. Kemudian yang terakhir itu adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Jadi kelima kebutuhan ini harus terpenuhi semuanya sehingga kita bisa menjadi pribadi yang baik. Kita lihat contoh kasusnya. Bu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal ini? Nah, ini contoh anak kelas 2 SD yang selalu meminta bekal makan siang ke temannya. Jadi mungkin kita ini guru kalau belum mempelajari kebutuhan ini, nakal sekali nih anak. Kenapa minta-minta punya teman? Nah ini. Jadi mungkin si Doni ini ada salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi di rumah sehingga di sekolah berbuat seperti itu. Jadi merujuk dari situasi si Doni ini yang sedang dihadapi Ibu Ambar di atas, bahwa dalam konteks penegakan disiplin positif, Bu Ambar sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni. Jadi ada kebutuhan tadi yang 5 ini. Jadi mungkin ada salah satu dari kebutuhan ini yang tidak terpenuhi di rumah sehingga Doni melakukan hal ini, minta bekal makan siang ke temannya. Jadi ada mungkin salah satunya yang tidak terpenuhi. Kemudian motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 motivasi perilaku yang kita lakukan sebagai manusia. Yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian yang ketiga, untuk mendapat imbalan penghargaan dari orang lain. Jadi ada arah panah ini, motivasi intrinsik. Jadi ada motivasi intrinsik, ada 3 motivasi intrinsik yang ada dalam diri kita.
yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi misalnya anak-anak berbuat salah, pasti dia berbuat untuk menghindari apa saja yang dilakukan untuk menghindari hukuman itu. Karena kita menganggap anak itu salah, berarti ini anak akan berbuat sesuatu yang untuk menghindari hukuman. Itu motivasi intrinsik yang ada dalam dirinya. Kemudian yang kedua, untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian yang ketiga, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Jadi sebenarnya motivasi yang ada dalam diri kita itu ada 3 hal yang ada dalam diri kita untuk dipenuhi. Nah, kita sebagai seorang guru atau sebagai seseorang, motivasi yang mana sih yang akan kita ambil, yang kita ambil untuk diri kita? Kita melakukan sesuatu hanya untuk menghindari hukuman, seperti itu. Misalnya anak-anak melakukan dia terlambat datang ke sekolah, otomatis pasti kita ini guru menghukum. Anak-anak pasti akan mencari alasan untuk menghindari hukuman tersebut. Itu motivasi yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan hal yang mereka percaya. Yang ketiga, hanya untuk dia berbuat sesuatu hanya untuk mendapat penghargaan. Jadi motivasi intrinsik yang ada dalam dirinya ini mungkin hanya ada 3. Jadi inilah yang akan kita terapkan sehingga muncul motivasi dalam diri anak kita ini, walaupun tidak diberi penghargaan, walaupun tidak diberi imbalan, mereka akan melakukan sesuatu yang baik, budaya positif yang baik, yang memang lahir dari dalam diri mereka masing-masing, bukan dari paksaan orang lain. Jadi muncul motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Sekarang kita lihat pertanyaannya. Apakah Anda datang tepat waktu ke sekolah dan masuk ke kelas mengajar hanya karena tidak ingin ditegur kepala sekolah atau hanya ingin mendapat pujian? Nah, Bapak Ibu yang ada di sini, kita berada di mana? Atau datang tepat waktu ke sekolah dan masuk mengajar tepat waktu karena ingin menjadi teladan bagi murid dan menghargai waktu. Saya ingin bertanya pada salah satu rekan guru yang ada di depan saya. Yang manakah diri Anda sekarang, Ibu? Datang tepat waktu ke sekolah dan masuk mengajar tepat waktu karena ingin menjadi teladan bagi murid dan menghargai waktu. Terima kasih, tepuk tangan. Berarti rekan-rekan guru yang ada di sini sudah mempunyai motivasi intrinsik dari dalam dirinya, ya, tanpa ada paksaan, tanpa mau dipuji-puji oleh ibu kepala sekolah atau bapak kepala sekolah, tapi memang dasar hadir tepat waktu itu karena mereka menghargai waktu. Dan ini adalah budaya positif yang akan kita terapkan ke anak-anak kita, akan menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak kita. Sedangkan guruku saja datang tepat waktu, kenapa saya tidak? Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Iya, terima kasih. Nah, bisa dilihat di atas, bila di sekolah kita tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memuji, apakah Anda akan datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid? Tanpa saya tanyakan, dengan jawaban yang tadi, saya sudah bisa simpulkan bahwasanya guru-guru yang ada di depan saya ini, ada rekan-rekan yang ada di sini, akan datang tepat waktu untuk mengajar. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih.
Nah, ini kita lihat di atas ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, sama tadi, apakah kita berbuat hanya untuk menghindari hukuman? Saya rasa tidak ya. Jadi, apa sih yang membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kita lihat. Hukuman itu tidak terencana dan tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah, peraturan hukuman fisik dan psikis. Itu hukuman. Kemudian konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, tetap nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, kita lihat hukuman atau konsekuensi. Nah, sekarang kita lihat mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Oke, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, bisa dilihat. Sekarang jawabannya ada dalam hatinya ya. Kita lihat apakah ini semua yang ada di atas termasuk hukuman atau konsekuensi. Kita lihat yang pertama. Nah, ini dia. Ternyata mencatat 100 kali di dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi itu adalah hukuman. Karena tadi hukuman ini adalah, coba bisa dilihat, berupa fisik dan psikis. Jadi itu adalah bentuk hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu masih tetap hukuman. Kemudian push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu termasuk juga hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu merupakan konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu merupakan konsekuensi. Kemudian yang dua terakhir adalah merupakan hukuman dan konsekuensi. Ya, jadi dari sini kita bisa lihat, mungkin kita sebagai guru sudah bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, yang mana yang akan kita terapkan ke anak-anak kita? Mau menghukum atau memberikan konsekuensi seperti contoh di atas? Konsekuensi. Jadi tetap ada pelajaran yang bisa diambil dari sikap guru untuk membuat anak-anak kita ke arah yang lebih baik. Dengan budaya positif yang kita laksanakan di sekolah kita, semoga saja anak-anak kita bisa mengubah perilaku yang kurang menyenangkan menjadi perilaku yang menyenangkan bagi orang lain. Mungkin sampai di sini. Jadi materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ibu Fatmawati, calon guru penggerak angkatan 8 juga sama dengan saya. Dan mungkin saya persilahkan kepada Ibu Fatmawati untuk melanjutkan materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan dari Ibu Sandra. Yang berikutnya adalah apa itu restitusi. Sudah pernah semua dengar apa itu restitusi? Ya, belum. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini membantu murid untuk menjadi kembali ke kelompoknya masing-masing. Kemudian ada 9 ciri-ciri restitusi ya, bukan untuk merebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalau ada anak-anak yang bermasalah, kita tidak hanya menghukumnya, tetapi kita kembalikan mereka ke asalnya atau ke kelompoknya ya. Jadi ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang bagaimana itu penghukum? Nanti kita bisa lihat bagaimana contohnya membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi ini adalah contoh penerapannya ya untuk 5 posisi kontrol. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jadi hormat pada bendera selama 1 jam. Itu kita adalah sebagai penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Jadi berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak atau Ibu. Berarti itu kita selalu pembuat merasa bersalah. Jadi kita bisa lihat kita berada di posisi yang mana, biasanya ibu-ibu, bapak guru. Kemudian yang teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak, ibu ya, sekali-sekali ini ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat ini lagi. Ini adalah posisi teman. Yang kemudian pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Jadi ini kemudian ada tipe manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini saya akan menayangkan sebuah video posisi menghukum. Bisa disimak videonya. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Aku, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya
lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu coba keras kepala. Sana cepat keras. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang lambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Saat Bisa lah Bu. sudah sana bersekolah. Saya kasih ibu sangat sehat. Kamu ini adalah semangat. Selamat pagi Bu. Nah, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, itu tadi ada 5 video ya yang membedakan antara penghukum, posisi teman, pembuat bersalah dan manajer dan
tahu. Kira-kira dalam hatimu sendiri bagaimana sekarang, berada di posisi mana sekarang? Posisi kontrol apakah yang telah ibu-ibu pernah lakukan? Ya, manajer. Alhamdulillah ya kalau sudah manajer. Dan di antara 5 posisi tersebut itu ada yang terbaiknya itu adalah posisi manajer. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi identitas. Nanti ada segitiga restitusi. Di sini posisi kontrol, apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini tadi masuk di apa? Dia. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini kita rasa pembuat bersalah. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kemudian ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Berarti ini seperti teman. Kemudian kamu tidak mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Sekarang kita ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Jadi, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa? Mengapa? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Kira-kira untuk apa? Untuk kesehatan. Ya, tadi kalau mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda, berarti untuk keselamatan. Ya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, untuk kedisiplinan. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Sekarang pembentukan keyakinan kelas. Jadi untuk pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak ya, berupa pernyataan universal, dibuat pernyataan positif, sedikit saja mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi untuk dari kesepakatan kelas akan didapatkan sebuah keyakinan kelas. Jadi untuk kesepakatan kelas ini kita libatkan semua warga sekolah dan di dalam kelas. Jadi kalau Bapak Ibu guru membuat kesepakatan dan keyakinan, dilibatkan juga muridnya. Karena kalau aturan itu hanya satu pihak ya, hanya satu pihak, tidak dilibatkan kepada siswa. Sekarang bisa dilihat antara peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira apa keyakinan kelasnya? Ya, bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Itu apa? Ya, menghargai, ya, menjaga ketertiban. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira itu apa? Ya, disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Ya, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berkelahi di kelas atau kelas. Ya, ini ya keyakinan kelasnya. Jadi selalu kembalikan buku itu adalah nilai-nilainya adalah
jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, berarti keselamatan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, yaitu kesehatan. Jadi kalau untuk membuat keyakinan kelas harus ada mengandung nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai universal. Jadi bedakan antara peraturan dengan keyakinan kelas, ya. Jangan sampai kita hanya membuat peraturan, ya. Jadi kalau untuk keyakinan kelas itu mengandung nilai-nilai kebajikan atau universal. Sekarang segitiga restitusi, yaitu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat pernyataan positif, sedikit saja mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi tahapan segitiga restitusi ini menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Yang mana itu menstabilkan identitas ini. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita stabilkan identitas. Jadi anak-anak itu berbuat kesalahan, kita adalah bagian dari proses pembelajaran. Misalnya berbuat kesalahan itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi untuk validasi tindakan yang salah, berusaha memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kemudian menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita, jadi nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu ingin menjadi orang seperti apa. Itu menanyakan keyakinan. Sekarang kita bisa lihat penerapannya dalam segitiga restitusi. Ya, demikianlah pemaparan saya sampai ke penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional, sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO, manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Yang demikianlah pemaparan kami. Siapa tahu ada yang mau bertanya. Ya, terima kasih. Ya, demikianlah pemaparan dari kami CGP Angkatan 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Kami ucapkan kembali kepada Bapak Ibu yang hadir di tempat ini untuk membantu pelaksanaan tugas kami, calon guru penggerak angkatan 8. Jadi untuk sesi selanjutnya mungkin kita sharing dengan pertanyaan-pertanyaan setelah melihat pemaparan kami berdua. Mungkin ada pertanyaan yang masih mengganjal di benak Bapak Ibu, mungkin bisa ditanyakan di sesi tanya jawab sekarang. Jadi saya buka dua pertanyaan terlebih dahulu. Saya persilahkan kepada Ibu Nur Samsidar. Ibu Samsidar. Tidak ada nurnya ternyata. Silahkan maju ke depan. Silahkan maju ke depan karena ini mic-nya tidak panjang kabelnya. Baik, jadi sebelumnya kami yang hadir di sini mengucapkan terima kasih atas diseminasi yang dilakukan Bapak Ibu Sandra dan Ibu Fatma pada hari ini. Nah, pemaparan yang disampaikan itu begitu memberikan kami pandangan yang dan wawasan yang terbuka tentang apa itu sebenarnya disiplin positif. Nah, pertanyaan saya di sini adalah, jadi ini pertanyaan saya adalah sebuah kasus di mana berhubungan dengan restitusi. Di mana restitusi itu sendiri adalah proses di mana seseorang itu memperbaiki kesalahannya, misalnya seorang siswa. Nah, ini sebuah kasus. Misalnya kita sudah melakukan sebuah restitusi kepada seorang anak yang mendapatkan kesalahan dari temannya. Nah, bagaimana ketika seorang anak tersebut sudah mendapatkan restitusi, tapi anak yang berbuat salah ini masih menyimpan dendam dan traumatik terhadap anak yang lawan mereka, misalnya ada dua orang anak yang bertengkar. Jadi bagaimana seorang anak ini yang sebelumnya sudah diberikan restitusi tapi masih menyimpan dendam dan traumatik. Nah, apa yang harus Bapak apa yang harus dilakukan dengan kasus yang seperti ini? Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Samsidar. Dan untuk menjawab pertanyaan pertama ini saya persilahkan kepada rekan saya Ibu Fatmawati. Silahkan Ibu Fatmawati dijawab. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi pertanyaannya adalah bahwa tadi ada dua anak yang sudah bertengkar, tetapi sudah dilakukan restitusi, tapi menimbulkan masih menyimpan dendam. Ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan Ibu Sandra bahwa itu masih berarti anak itu masih memiliki kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Jadi dia bisa saja kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi, apakah rasa kasih sayangnya, kemudian bertahan hidup, ya itu. Jadi mungkin masih ada sifat dasar atau kebutuhan dasar anak yang belum terpenuhi. Jadi kita sebagai guru kita harus bisa menstabilkan dulu identitasnya, validasi tindakannya yang salah, dan menanyakan keyakinan apa yang telah diperbuat. Ya, itu saja. Mungkin Ibu Sandra ada ingin ditambahkan? Baik, jadi mungkin ini hanya tambahan dari penjelasan rekan saya. Tadi kasusnya masih ada dua anak yang masih menyimpan dendam setelah diadakan restitusi. Nah, pertanyaannya, kenapa anak ini masih menyimpan dendam? Nah, sama tadi yang dikatakan oleh rekan saya, bahwa mungkin
dua anak ini masih ada salah satu 5 kebutuhan pokok manusia itu yang tidak terpenuhi sehingga masih menyimpan dendam. Dan betul ini bisa diidentifikasi kembali dan dilaksanakan lagi segitiga restitusi kembali untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi kedua anak tersebut. Jadi mungkin begitu jawaban kami. Saya kembalikan kepada Ibu Samsidah. Ya, terima kasih jawabannya Ibu. Jadi intinya ketika dua orang anak yang masih yang bertengkar, kemudian salah satu dari anak ini masih menyimpan dendam atau traumatik, maka solusinya itu dilakukan kembali restitusi. Seperti itu. Ya, seperti itu, Bu. Baik, terima kasih. Jadi kami lanjutkan, kami buka kembali satu pertanyaan sebelum kita akhiri sesi tanya jawab. Saya persilahkan kepada Ibu Hadayana. Jadi boleh barangkali ke depan supaya wajah cantiknya kelihatan dan pertanyaannya bisa jelas didengarkan oleh rekan guru yang lain. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Menurut tadi pengimbasan atau budaya-budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu berdua di sini, sangat menarik ya tentang budaya positif yang akan disampaikan. Kemudian ada yang saya ingin sampaikan atau saya ingin tanyakan di sini. Budaya-budaya positif apa saja yang telah Ibu terapkan di sekolah selama mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 6 dan bisa memberikan contoh apakah yang ada budaya positif yang ada di sekolah dan budaya positif yang diterapkan di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Hadayana. Jadi saya mungkin akan kembali menjawab. Jadi pertanyaannya tadi, budaya positif apa yang sudah dilaksanakan di sekolah kita, kemudian budaya positif seperti apa yang sudah dilaksanakan di dalam kelas. Baik, jadi seperti penjelasan kami tadi di pembahasan materi bahwa budaya positif kita ambil salah satu contoh yang kita laksanakan di sekolah kita itu adalah mendisiplinkan siswa. Bagaimana caranya? Dengan datang tepat waktu. Jadi setiap pagi itu Bapak dan Ibu guru di pintu gerbang sudah menunggu anak-anak kita supaya anak-anak kita ini tidak datang terlambat lagi. Itu sebuah kebiasaan positif untuk mendisiplinkan anak. Kemudian ada lagi contoh, sudah dilaksanakan pengembangan bakat yang dilaksanakan setiap apel pagi yang dilaksanakan oleh guru dan OSIS yang ada di sekolah kita yang mencari bakat dari kelas 7 sampai kelas 9. Bakat-bakat apa yang dimiliki oleh anak-anak kita dan itu bisa dikembangkan lewat penampilan di depan teman-temannya. Kemudian contoh lain ada ekskul seni, olahraga, PMR dan lain sebagainya, pramuka. Dan di sini anak-anak kita diasah untuk menjadi seorang pemimpin, untuk menjadi seorang yang mampu berdiri sendiri nantinya jika dia sudah tamat atau sudah melewati masa fase SMP ini. Seperti itu. Kemudian budaya positif yang sudah dilaksanakan di dalam kelas itu saya pribadi setelah mengikuti diklat calon guru penggerak ini, saya sudah menerapkan itu, membuat keyakinan kelas seperti itu, Bu. Mungkin bisa ditambahkan oleh Ibu Fatmawati. Saya persilahkan. Terima kasih.
kasih. Jadi budaya positif yang kita lakukan di sekolah ini sudah ada beberapa yang sudah dilakukan, seperti membawa tumbler dan tempat bekal untuk mengurangi sampah plastik. Dan sama dengan Ibu Sandra, selama saya mengikuti diklat CGP Angkatan 8 ini, baru-baru ini saya membuat keyakinan kelas. Dulunya saya cuma membuat aturan, jadi aturan itu kemarin kan cuma satu pihak. Sekarang saya membuat keyakinan kelas dengan siswa di kelas, mungkin dengan ada 3 yang kesepakatan yang kita sepakati bahwa setiap kata jika ingin meminta tolong sama temannya mengatakan kata tolong, ya. Kemudian mungkin karena bergesernya budaya kita kayak tabe, itu sekarang anak-anak kan sudah bergeser. Kita ajarkan dulu mulai dari kelas pakai kata tabe. Seperti itu yang mungkin yang bisa saya terapkan untuk sementara waktu ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, jadi saya kembalikan dulu ke Ibu Hadayana. Semoga kita semua di sini bisa menerapkan semua budaya positif di sekolah kita. Amin. Jadi semoga kita semua bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita dan menjadi lebih baik. Terima kasih. Ya, jadi waktu sudah menunjukkan jam 11 dan ini hari Jumat. Di rumah sudah ada yang menunggu, anak dan suami atau anak dan istri. Jadi kami cukupkan pengimbasan untuk hari ini. Terima kasih telah datang menghadiri undangan kami. Terima kasih banyak kami ucapkan, dan mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.